Halo, kenalin nama aku Andi Nora Asila dengan NIM 102324 dari kelompok 3 Chandra. Aku sebagai MC. Halo, perkenalkan nama aku Zabira Fernisa, NIM aku 11232002. Di sini aku menjelaskan tentang transisi energi. Halo, perkenalkan nama saya Oktaviana Nadila Putri dengan NIM 1023240448. Di sini saya menjelaskan apa saja contoh dari energi terbarukan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novardianto Putra dengan NIM 10232401. Saya di sini akan menjelaskan tentang tantangan di energi terbarukan. Halo, perkenalkan nama saya Alvira Jaskiananta, saya biasa dipanggil Tira, NIM saya 10232417. Saya di video ini menjelaskan tentang definisi energi yang terbarukan. Halo, perkenalkan nama saya Kawaris Nazam Kaisuku dengan NIM 1023240028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh energi terbarukan terhadap lingkungan. Perkenalkan nama aku Nikita Safiri dengan NIM 10232430. Di sini aku menjelaskan dari pengaruh energi terbarukan. Nah, sekarang kita udah tahu apa itu transisi energi. Dan sekarang kita akan masuk dan mengetahui lebih dalam tentang apa itu energi terbarukan. Nah, untuk energi terbarukan ini kita akan dijelaskan oleh Alvira. Ya, Nah, sekarang adalah definisi sumber energi terbarukan. Sumber energi yang terbarukan adalah sumber yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan tidak mudah habis. Nah, untuk definisi transisi energi akan disampaikan oleh Zafira. Jadi menurut saya transisi energi adalah peralihan sistem dari energi bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara menjadi energi yang lebih bersih dan terbarukan. Contohnya itu energi terbarukan ada matahari, angin, air, dan biomas. Nah, jadi isu sekarang yang sedang beredar yaitu bahan bakar fosil yang kita gunakan sebagai bakar transportasi. Cuman sudah banyak yang diedarkan bahwa seringnya kita menggunakan bahan bakar fosil sebagai bahan baku utama dan diprediksi bahwa fosil dalam beberapa puluhan tahun kemudian bakal habis. Oleh karena itu banyak peneliti yang berlomba-lomba untuk membuat energi terbarukan sebagai ganti dari bahan baku fosil tersebut. Nah, tapi sebelum itu kita perlu tahu apa sebenarnya transisi energi. Adalah untuk mengurangi tujuan yang pertama adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, memperlambat perubahan iklim, dan menciptakan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Daya alam ini akan disebutkan melalui contoh-contohnya, yaitu akan disampaikan oleh Contoh dari energi terbarukan yang pertama yaitu energi matahari. Sinar matahari menghasilkan energi listrik atau panas. Yang kedua adalah energi angin. Ketika turbin digerakkan oleh angin dan akan menghasilkan energi listrik atau energi panas. Yang ketiga adalah energi air, memanfaatkan aliran air seperti bendungan atau sungai yang akan menghasilkan energi listrik atau panas. Yang keempat adalah energi biomasa yang berasal dari bahan-bahan organik seperti potongan kayu, daun-daunan maupun sayur-sayuran. Yang kelima adalah energi geotermal, yaitu energi yang dihasilkan dari panas bumi untuk menghasilkan energi listrik atau panas. Terima kasih. Sekarang kita udah tahu contoh-contoh dari energi terbarukan. Kita sebagai orang awam harus tahu sebenarnya energi terbarukan itu pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari apa. Hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, dengan menggunakan pemanfaatan energi terbarukan, maka biaya listrik akan lebih rendah. Mengapa seperti itu? Karena semisal kita menggunakan panel surya, artinya listrik yang dihasilkan terjangkau namun dengan biaya yang lebih rendah. Kedua, membuka lapangan kerja baru untuk industri energi terbarukan. Dengan seperti itu, maka angka pengangguran bisa ditekan. Kemudian pengaruh energi terbarukan lainnya yaitu yang pertama mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, di mana kita dapat menggunakan bahan bakar dari energi yang terbarukan. Kita menjadi lebih mandiri secara energi. Ini juga mengurangi risiko fluktuasi harga minyak dan gas sehingga memengaruhi ekonomi rumah tangga. Kemudian perubahan gaya
dari hidup masyarakat. Jadi masyarakat itu semakin sadar betapa pentingnya efisiensi energi. Ini mendorong penggunaan alat-alat yang lebih efisien seperti lampu LED, kendaraan listrik, dan peralatan rumah tangga lainnya yang lebih efisien. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran masyarakat akan keberlanjutan energi yang terbarukan, sehingga menginspirasi perubahan perilaku seperti mengurangi limbah, menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang oleh alam, kemudian mendaur ulang, dan memilih produk yang lebih ramah lingkungan, yang secara keseluruhan menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan keberlanjutan. Nah, sekarang kita udah masuk di main topik, yaitu tantangan dalam mewujudkan energi terbarukan. Nah, di mana bila kita memulai sesuatu hal yang baru, pasti ada tantangan untuk menjalankan atau melaksanakan hal yang baru tersebut. Untuk mewujudkan energi terbarukan, ada beberapa tantangannya yang setelah ini akan disampaikan oleh rekan saya. Energi terbarukan ini memiliki beberapa tantangan. Nah, yang pertama adalah intermitensi dan keandalan. Energi surya dan angin tidak selalu tersedia, sehingga membutuhkan solusi penyimpanan yang efisien. Nah, yang kedua adalah biaya yang tinggi. Pengembangan teknologi energi terbarukan membutuhkan investasi yang sangat besar. Nah, yang ketiga adalah batasan geografis. Sumber energi tidak merata di berbagai wilayah, menciptakan ketergantungan regional. Nah, sekarang kita udah tahu tantangannya apa saja dalam mewujudkan energi terbarukan. Nah, karena kita udah tahu tantangannya apa saja, oleh karena itu kita perlu strategi untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, strategi itu akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, jadi tadi kan sudah disebutkan apa saja sih tantangan yang kita hadapi ketika kita melakukan energi terbarukan. Oleh karenanya, saya di sini punya strategi nih untuk menghadapi tantangan tersebut. Strategi pertama adalah diversifikasi sumber energi. Apa sih diversifikasi sumber energi itu? Simpelnya seperti ini. Jangan bertaruh hanya pada satu kuda. Maksudnya apa? Jangan bertaruh hanya pada satu kuda. Kombinasikan berbagai sumber energi terbarukan seperti matahari, air, angin, bioenergi, dan panas bumi mungkin. Oleh karena itu, apabila satu gagal, maka yang lain bisa tetap jalan. Nah, terus yang kedua apa sih? Yang kedua ada pengembangan teknologi. Investasi besar-besaran dalam research and development, cari teknologi yang lebih murah, efisien, dan tahan banting. Seperti apa? Seperti panel surya fleksibel, turbin angin terapung, dan kalau kita bisa bikin robot penarik angin, kenapa tidak, bukan? Terakhir nih, di nomor 5 ada edukasi dan kesadaran publik. Buat kampanye keren biar masyarakat sadar pentingnya energi terbarukan. Kalau bisa bikin iklan sekeren film Marvel, pasti orang akan peduli bukan tentang energi terbarukan. Nah, sekarang kita udah tahu tentang transisi energi dari energi bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan. Dan diharapkan setelah ini kita semua mengerti tentang apa itu transisi energi terbarukan itu apa, contohnya apa saja, pengaruhnya apa, tantangan maupun strategi untuk menangkal tantangan dalam mewujudkan energi terbarukan tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan baik perbuatan maupun perkataan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengangguran bisa ditekan. Kemudian yang ketiga adalah kata-kata. Memanfaatkan aliran air seperti bendungan atau sungai yang akan menghasilkan energi listrik atau panas. Yang keempat adalah energi biomasa yang berasal dari bahan-bahan organik seperti pertama adalah energi matahari. Energi matahari menghasilkan sinar matahari yang akan mengubah energi matahari menjadi Oleh karena itu banyak peneliti yang berlomba-lomba untuk adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sabar lupa. akan dijelaskan oleh Alta. Ya, definisi energi terbarukan adalah Bang Ali lewat.